Kurang lebih seperti itu Mbak, dia mengkhawatirkan. Sebelum dilakukan transfusi, tapi aku bicara di sini bukan mengkambing hitamkan transfusi, tapi penyakit itu ada setelah pasca transfusi darah dilakukan. Ya, Rif. Mas Haji mungkin bisa diceritakan tentang sakit yang diderita oleh anak Mas Haji seperti apa dan sudah berapa lama dan apa penyakit? Kalau diagnosa menurut dokter yang ada kemarin adalah ada virus di bagian perut pencernaan yang mengakibatkan si kecil ini rewel terus, dan kita sebenarnya nggak tahu ada dua penyakit atau memang satu penyakit, yang dimana maksudnya di sini adalah virus tersebut yang memang membuat perut bengkak, ataukah memang sebenarnya ada dua penyakit. Si virus tadi namanya agak sulit diucapkan, si virus tadi, atau yang kedua memang ada penyakit lain yang mengakibatkan perut itu jadi bengkak. Itu sejak kapan, maksudnya udah lama kan sakit? Dari sejak lahir apa Atau gimana? gimana? Insya Allah di sini bicara berdasarkan fakta lapangan yang terjadi, yang saya lihat, yang saya alami. Begitu lahir memang normal seperti bayi pada umumnya kalau prematur ya, organ-organnya memang belum maksimal, kinerjanya dan sebagainya. Tapi diagnosa yang keluar pada saat dilakukan general check up setelah lahir, nggak ada tanda-tanda penyakit-penyakit yang serius selain bang ini organ-organ tubuh si kecil belum maksimal, dikarenakan akhirnya kan prematur ditambah dengan bobot rendah. Setelah dilakukan di pertengah perjalanan, jadi di sini bukan mengkambing hitamkan transfusi darah, tapi setelah dilakukan transfusi timbullah virus yang kusebutkan tadi, satu. Kedua, perlahan-lahan setelah kita pulang dari rumah sakit, pembengkakan yang ada di area perut sampai ke pusar itu lama sedikit membesar. Itu karena faktor turunan orang tua atau karena ada faktor yang lain akhirnya timbul penyakit itu? Kalau yang virus tersebut kita belum sampai sana, jadi informasi yang kita dapat adalah setelah dilakukan transfusi, rumah sakit terkait melakukan general check up ulang. Check up ulang, lantas ada virus agak sulit disebutkan namanya. Satu, kedua, pembengkakan ini belum ada, Mas, belum terjadi. Setelah kalau nggak salah kita pulang dari rumah sakit, intensitas rewel si kecil pelan-pelan tuh mulai meningkat, tapi nggak signifikan, masih bisa kita handle pelan-pelan. Kok lama-lama terlihat perut kalau disentuh tuh agak keras. Memang dokter sebelumnya bilang, Pak ini sepertinya anak Bapak alergi susu sapi, karena ASI nggak kuat, kita pakai susu formula. Tolong dicari ini merek susunya yang bukan sapi. Akhirnya sempat kalau nggak salah karena sulit mencari merek tersebut, satu kaleng kalau nggak salah, akhirnya pakai yang susu sapi. Nah setelah dari itu terlihat bagian pusar kayak menonjol perlahan-lahan hari demi hari itu, menonjol, diikuti dengan perut yang lama-kelamaan mengeras, dan per hari ini pembengkakan masih terjadi, disentuh perutnya pun masih keras, udah tidak BAB, mau jalan 3 hari, jadi cuma pipis, dan volume pipisnya pun berkurang drastis ya. Biasa kalau nggak salah sehari itu kita bisa ganti 7-8 popok dalam 24 jam. Nah sekarang 2 popok pun cukup, karena seperti aku bilang tadi, BAB sudah menuju 2 hari tidak keluar, pipis volumenya cukup signifikan berkurang. Itu apa penyebabnya? Mungkin karena sebelumnya ada indikasi salah obat atau malpraktek yang dilakukan oleh dokter sehingga akhirnya timbul penyakit yang diderita. Nah kalau permasalahan itu aku tidak berani mengeluarkan pendapat, tidak berani berasumsi, dikarenakan memang tidak ada background medis sama sekali, knowledge untuk dunia permedisan juga nggak tahu.
Bismillah kita open donasi karena kemampuan kita sudah habis pada saat pertengahan itu sudah habis, jadi kita mau pindah rumah sakit yang lebih baik, kita mau general check up ulang, mungkin dari situ kita bisa tahu apa mungkin ada penanganan yang salah, apa mungkin ada diagnosa yang salah. Ketika kita sudah berhasil mengumpulkan dana, kita ke rumah sakit yang berikutnya, mungkin dari sana itu akan terlihat semuanya. Ini kan donasi yang dibutuhkan mungkin karena biayanya untuk pengobatan besar atau seperti apa? Bang, kamera bang. Oke. Ada kameranya. Sini aja. Iya. Mengenai besarnya biaya, Allahu a'lam bishawab, karena kita memang belum tahu apakah ada penanganan pembedahan diperlukan di sini ataukah kayak gimana. Intinya yang kita tuju sekarang ini, pertama mendatangi rumah sakit yang berbeda, yang lebih baik dibanding rumah sakit sebelumnya. Kedua, melakukan general check up ulang. Nah, mungkin dari situ nanti akan kita lihat penanganan apa yang benar-benar diperlukan pada saat ini. Oke, Bang, dari persalinan awal itu sampai sekarang, apakah ada kelainan gitu mungkin ketika periksa ke dokter pas hari ke bulan keberapanya gitu kan? Nah, terus dari situ dari setelah lahir itu apakah sudah muncul itu atau gimana? Perjalanan menuju kehamilan bulan keempat memang sudah didiagnosa sosioplasenta kalau nggak salah. Maaf kalau salah, sosioplasenta yang dimana itu sudah 90% lebih, yang dimana kalau misalkan sampai ke angka 100 itu mengakibatkan keguguran untuk wanita hamil. Pada saat itu kita memutuskan Bismillah, kita lanjut karena yang memberikan ini Allah, pun na'udzubillahi min dzalik, dede bayi nggak bisa fight, itu cuma Allah. Akhirnya kita putuskan Bismillah kita lanjut. Masya Allah, sebulan berikutnya berarti menuju kehamilan bulan kelima, hilang sosioplasentanya, hilang. Bahkan si dokter bilang, bang, apa yang abang lakukan di rumah? Ya kita bicara sesuai apa yang kita lakukan di rumah sewajarnya umat muslim. Ya kita cuma sholat, memohon, meminta pertolongan sama Allah, zikir dan sebagainya. Ya qadarullah, masya Allah, hilang di bulan berikutnya, bro. Tidak ada 1% pun sosioplasenta atau darah yang tertinggal di sekitar kantong kehamilan. Terus bang, pas ketika lahiran itu di rumah sakit, apa mungkin upaya rumah sakit gitu ketika dedek bayinya harus masuk ke ruang NICU? Begitu lahir dilakukan lagi general check up, tidak ada penyakit yang sifatnya mengkhawatirkan selain dokter menginformasikan, bang, ini organ-organ si dede belum maksimal, dikarenakan lahir secara prematur dan bobot rendah. Kalau nggak salah bobot pada saat lahir itu 1260. Bismillah kita upayakan maksimal di sini. Dok, kira-kira ada penyakit yang mengkhawatirkan nggak dari hasil general check up ini? Tidak ada, karena memang tidak ada. Berarti prematur ya? Prematur itu usia menuju kehamilan bulan ke-7. Bang, di ruang NICU ada berapa lama bang gedenya? Kalau ditotalkan keseluruhan, kalau nggak salah hampir menuju kurang lebih sebulan. Setelah dari NICU kita pindah ke ruang perina, kalau nggak salah kurang lebih semingguan lebih. Ya. Tapi setelah dari NICU ada perkembangan apa? Di NICU baik-baik aja, tidak. Ini sebelum transfusi darah baik-baik aja. Selain yang diinformasikan dengan dokter sebelumnya itu sama. Organ-organnya belum maksimal pak, mohon doanya, kita upayakan maksimal di sini yang terbaik untuk diri bayi. Kira-kira gimana dok, ada penyakit yang mengkhawatirkan nggak? Nggak ada sih pak, paling kemungkinannya ada alergi susu sapi. Bapak tolong dicarikan susu yang memang bukan sapi, ini mereknya, kurang lebih seperti itu, nggak ada yang mengkhawatirkan sebelum dilakukan transfusi. Tapi aku bicara di sini bukan mengkambing hitamkan transfusi, tapi penyakit itu ada setelah pasca transfusi darah dilakukan. Ada riwayat orang tuanya tidak punya penyakit ya? Riwayat orang tua, kalau dari ibu hanya tekanan darah tinggi. Tidak ada keganjilan. Kalau sebenarnya steril, orang tuanya steril, anaknya sakit kan ada hal yang aneh dan janggal ya? Maksudnya? Kalau kejanggalan kita bicara secara naluri, wallahu a'lam bishawab ya.
tidak ada penyakit serius. Kalau saya memang ada asam urat, ada apa diabetes. Tapi kalau di istri hanya tekanan darah. Kolesterol istri pun nggak ada, gula pun nggak ada. Bersih, alhamdulillah. Belum berapa kali keluar masuk rumah sakit pindah ganti gitu? Kalau dalam tahun ini situasi dan kondisi sekarang kita sudah pindah di 2 rumah sakit. Kenapa kita pindah? Karena di ruang perawatan di rumah sakit yang pertama alat equipment yang dipunyai rumah sakit tersebut kurang lengkap, makanya kita pindah ke rumah sakit itu. BPJS kan ada dari pemerintah, mungkin boleh diceritain sedikit apakah sempat memakai BPJS atau pernah ditolak gitu mungkin dengan BPJS? Oke, kita bicara konteks BPJS seperti yang terkait dengan seperti tahun-tahun kemarin. Kalau aku pribadi tidak mau memakai jasa kartu fasilitas kesehatan pribadi, tapi kalau semisal istri lebih aman dibuatkan BPJS, anak lebih nyaman dibuatkan BPJS, itu akan kutempuh, dan alhamdulillah itu sudah kutempuh dan sudah kulakukan. Bahkan penanganan dari pertengahan menuju ke akhir itu pun menggunakan kartu fasilitas kesehatan. Ada anggapan kalau ketika menggunakan BPJS dianggap sebelah mata nggak sih, beda dengan hal yang independen gitu? Sampai akhirnya sekarang open donasi gitu buat sendirinya bang. Oke, ini pernyataan terbuka, insya Allah bismillah bisa mengubah, bisa mempermudah untuk presiden terpilih nanti siapapun di 2024. Kita memohon, meminta, memonitor lebih terhadap struktural dari tengah menuju ke bawah, yang dimana agar lebih mudah proses penerimaan pasien, agar lebih mudah jikalau memang diperlukan surat referensi dari puskesmas terkait, semisal rujukan. Contoh gini, saya tinggal di daerah Pamulang, kan nggak mungkin KTP saya Jakarta Barat, Mangga Besar, harus ke rumah sakit di daerah Mangga Besar, kan nggak keburu kalau misalkan mengalami masalah kesehatan yang kritikal, mau nggak mau kita ke rumah sakit terdekat. Nah, maksudnya atensi itu yang kita butuhkan, permohonan untuk presiden terpilih agar lebih dilonggarkan sedikit, agar lebih dipermudah sedikit, agar kita pada saat membawa pasien atau diri kita sendiri yang sakit lebih dipermudah untuk mendapatkan penanganan. Apa ada rasa jengkel, kecewa juga nggak ketika pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit yang kedua ini? Memang ini bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Tidak semua rumah sakit, tidak semua tenaga kesehatan kinerjanya tidak baik, tetapi memang tidak dipungkiri berdasarkan yang aku alami, berdasarkan yang aku lihat, berdasarkan yang aku rasakan, memang terjadi perbedaan pandang bulu, perbedaan cara berbicaranya mereka ketika kita memilih mana pembayaran yang independen umum, mana pembayaran yang menggunakan kartu fasilitas kesehatan. Enggak semua, tapi berdasarkan perjalanan aku terlihat sekali dari cara mereka berbicara, dari cara mereka berkomunikasi, dari cara mereka berekspresi. Ada setelah open donasi kemarin bang, dari teman-teman artis mungkin Mbak Tia kan kemarin juga sempat membantu tuh. Nah, apakah ada respon gitu? Jadi, aku ceritakan sedikit biar klik. Dari awal kita melakukan penanganan kesehatan ini benar-benar independen dengan kemampuan apapun yang kita punya secara finansial, tapi menuju ke tengah uang yang kita punya, finansial yang kita ada itu sudah habis. Aku bilang sama teman-teman podcaster, Om, Bang, mau gak manggil gua karena gua butuh biaya tambahan ini untuk melakukan penanganan kesehatan sama dedek bayi anakku. Barangkali berkenan. Pada saat itu fakta lapangannya adalah 2 orang. Yang pertama, thank you Om Denny Sumargo, bro, udah syuting podcast nanti aja, ini ada sedikit dari gua sama keluarga, tolong si kecil. Yang kedua, Bang Haji Hari Untung. Yang ketiga, Nikita Mirzani. Maaf kalau misalkan ada yang terlewat, karena pada saat ini tekanan sangat luar biasa, Masya Allah, di kepala. Dan ada salah satu sahabat yang memang langsung gerak cepat memberikan pertolongan berupa finansial. Kemudian
karena sangat besar pengeluaran pada saat itu, alhamdulillah sampai ke titik akhir yang dimana pengobatan sementara selesai, tetapi si kecil masih butuh penanganan ekstra. Kita balik lagi, dan disitulah kita baru menggunakan kartu fasilitas kesehatan.